قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا. Sosok almarhum guru kita Al-Allamah Kiai Muhammad Syafi'i Hadami, beliau sosok yang istimewa. Hampir 24 jam sehari semalam, seperti yang kita ketahui, nggak ada waktu bakal dunia, yang ada cuma ilmu. Kita yang muda sekarang, kalau mau mengisi waktu kita seperti beliau nggak bakal kuat. Beliau dengan usia tua itu satu hari bisa berapa puluh majelis yang beliau isi, dari sebelum subuh sampai datang tengah malam, nggak berhentinya, dari majelis ke majelis, dari ilmu ke ilmu. Inilah kesibukan mereka. Inilah kenikmatan dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Mereka adalah ibadur rahman. Tahu ibadur rahman? Siapa mereka? Yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama walladzina yaquluna rabbana isrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Sosok semacam almarhum Kiai Muhammad Syafi'i Hadami ini, inilah terjemahan hidup daripada ayat tersebut, daripada ibadur rahman. Ilmu yang luas, kita semuanya tahu betapa luas ilmu beliau. Tetapi lihat, tidak pernah mengenal kesombongan. Kepada yang tua, kepada yang muda, sampai kepada anak-anak, bagaimana penghormatan beliau. Ini kita saksikan dengan mata kepala kita. Tawadhu, akhlak, senyuman, kasih sayang yang berlimpah ruah di dalam hati beliau. Saya rasa kita semua menyaksikan itu dengan mata kepala kita. Kasih sayang yang berlimpah ruah di dalam hati. Nampak dari gerak-gerik beliau, ucapan beliau, senyuman beliau, lirikan beliau, cara penyampaian beliau, nampak kasih sayang di dalam hati. Tahu kenapa? Ini adalah pengamalan daripada ilmu yang beliau dapatkan dari guru-gurunya. Sebab pondasi pertama yang dahulu guru-guru kita mengajarkan kepada kita itu tahu apa? Sebelum ilmu, sebelum segala-galanya, pondasi pertama yang ditanamkan oleh seorang guru di hati murid-muridnya adalah pondasi rahmah dan kasih sayang. Sebab memang Allah Ta'ala bilang tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu ya Muhammad melainkan rahmat untuk alam semesta. Itu sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasih sayang. Dan ini beliau wariskan kepada para sahabat-sahabatnya, kepada keluarganya, generasi demi generasi, mereka para ulama. Dan inilah yang ditanamkan oleh para ulama pertama kali sebagai pondasi pertama kepada murid-murid mereka. Sebab orang yang nggak punya kasih sayang di dalam hati, mereka nggak bakal disayang oleh Allah Ta'ala. Dan kalau nggak disayang oleh Allah, mau dapat ilmu dari mana? Mau dapat rahmat Allah dari mana? Mau dapat keberkahan dari mana? Dahulu sampai kita di sini banyak para ulama, para kiai. Sampai kita tuh mengenal, diajarkan oleh guru-guru kita itu, seorang murid ketika pertama kali belajar dari gurunya, yang pertama disampaikan
dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya hadithul musalsal bil awwaliyah. Tahu gak artinya hadithul musalsal bil awwaliyah itu apa? Yaitu hadis yang turun temurun dari guru ke guru sampai ke atas guru-guru mereka, ya. Itu sebagai hadis pertama. Maksudnya hadis pertama, pondasi pertama yang ditanamkan, yang disampaikan oleh seorang guru kepada muridnya. Guru sebelumnya juga menyampaikan hadis ini sebagai pondasi pertama yang mereka tanamkan untuk muridnya, dan begitu seterusnya turun temurun. Dan hadithul musalsal bil awwaliyah ini juga kita kenal dengan sebutan al musalsal bil rahmah. Hadis musalsal dengan rahmah dan kasih sayang. Ini pondasi pertama yang dahulu ditanamkan oleh guru-guru kita. Kakek kami Al-Allamah Al-Muhaddith Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jendan, yang merupakan juga guru daripada beliau, Kiai Muhammad Syafi'i Adzami. Itu ketika beliau mengajar kepada murid-muridnya, yang pertama yang beliau tanamkan ini dia, kasih sayang. Beliau seorang ulama besar yang jasanya itu nggak mungkin bisa kita balas. Seorang yang dari sejak usia muda, dari sejak kecil beliau mengabdikan hidupnya untuk Allah, dan pengabdian kepada Allah beliau terjemahkan dengan menuntut ilmu, dekat kepada para ulama-ulama, pergi ke berbagai penjuru hanya untuk menimba ilmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang kepada para habaib, di antaranya kakek kami ad-da'i ilallah al-allamah al-habib Ali bin Abdurrahman al-Habashi Kuitang, kakek kami al-allamah al-muhaddith al-habib Salim bin Ahmad bin Jendan, dan juga kepada Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, salah satu guru beliau dan juga merupakan salah satu silsilah sanad beliau, sanad keilmuan beliau, Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas. Hadirin yang dimuliakan Allah, hal yang semacam ini yang patut kita tiru. Teringat ucapan seorang ulama besar di Hadramaut, yaitu Al-Habib Abdullah bin Husain Balfaqih. Beliau pernah mengatakan, laqad fatani min khiyarin nas kam rajulin ma faraga dzikra tulal umri wal kutuba bakka lailatihi sajjadu khalwatihi min khawfi malikihi yasta'dhibu at-ta'aba lahu ishtighalu بحفظ السر عن دخل ليث النزال إذا ما عارك الركبة. Al-Habib Abdullah bin Husain Balfaqih beliau mengatakan, wa kam fatani min khiyarin nas, laqad fatani min khiyarin nas, aku ini udah kehilangan banyak manusia-manusia hebat dengan wafat mereka. Siapa mereka manusia-manusia hebat ini? Mereka adalah orang-orang ma faraga dzikr tulal umri wal kutubah, adalah orang-orang yang seumur hidup mereka enggak pernah berpisah dari apa? Dari zikir kepada Allah. Seumur hidup kesibukan mereka 24 jam zikir kepada Allah, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, dan mengkaji ilmu. 24 jam hanya itu. Bakka'u lailatihi sajjadu khalwatihi, malam hari mereka hiasi malam hari mereka itu dengan tangisan untuk Allah. Sajjadu khalwatihi, di dalam kesendirian mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua apa yang mendorong mereka? Min khaufi malikihi, karena rasa takut mereka kepada Allah sang pencipta.
Mereka menikmati sujud mereka, ibadah mereka, munajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesibukan mereka yang mereka fokus di dalamnya tahu apa? Pensucian jiwa dan sanubari dari segala sifat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menghiasinya dengan sifat-sifat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, at-takhalli wa tahalli. Ini kesibukan mereka, enggak ada lagi lain. Mereka enggak pernah kenal dunia, bahkan majelis mereka enggak disebut dunia. Yang ada di dalam perkumpulan mereka hanya ilmu. Yang ada di dalam perkumpulan mereka hanya akhirat. Karena apa? Karena memang yang ada di dalam hati mereka cuma itu, enggak ada lagi lain. Dahulu Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran, saya rasa nama ini tidak asing bagi para ulama, dan muallim Kiai Syafi'i Hadami selalu menyebut nama-nama semacam ini. Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran itu seorang ulama besar, seorang wali besar di masanya itu. Seumur hidupnya itu majelis beliau nggak disebut dunia di dalamnya. Yang ada cuma akhirat. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, pengarang kitab Sulamut Taufiq, itu ketika beliau tinggal di kampungnya, yaitu di kota Masilah, beliau mengajar, beliau berdakwah, beliau menyampaikan ini ilmu. Itu orang-orang yang hadir bersama beliau, mereka mengatakan, kami ini semasa hidupnya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ketika kami mendampingi beliau, kami nggak pernah merasa hidup di dunia, nggak pernah. Yang kami tahu selama kami bersama beliau, kami ini di surganya Allah. Dari taman surga ke taman surga yang lainnya, Riyadul Jannah. Apa itu Riyadul Jannah? Ini dia, perkumpulan ilmu, majlis zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kami, kata mereka itu, kami baru sadar kalau kami ini hidup di dunia kapan? Setelah wafatnya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Setelah beliau wafat, kami baru sadar, oh kita hidup di dunia dengan segala problemnya, dengan segala permasalahannya. Tapi waktu beliau masih hidup, kami nggak merasa itu. Seakan-akan kami di sorga. Dan bukan seakan-akan, memang kenyataannya mereka di sorga. Surga ilmu, surga cinta, surga ma'rifah billah, surga munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kesibukan mereka para ulama. Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, guru daripada beliau, muallim Syafi'i Hadami, mengutip di dalam kitab Tajul A'ras ucapan daripada Imam Syaqiq Al-Balqi. Beliau katakan, man lam yarham ar-rajul as-su' fa huwa aswa' minhu halan. Orang yang tidak mengasihi orang jahat, maka dia lebih jahat daripada orang jahat tersebut. Naudzubillah. Kenapa? Sebab la tunza'ur rahmah illa min syaqi. Kasih sayang enggak bakal dicabut dari hati seseorang melainkan adalah hati orang yang sial, orang yang syaqi di mata Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini ajaran orang-orang tua kita. Ini ajaran guru-guru kita. Menebar kasih sayang, menebar rahmah, menebar kedamaian. Inilah yang mereka ajarkan, dan inilah yang kita saksikan dari mereka turun temurun semuanya. Kita enggak pernah melihat mereka mencaci. Kita tidak pernah melihat mereka memaki. Tidak pernah melihat mereka berghibah, menyebutkan kejelekan orang lain. Tahu kenapa? Sebab hati mereka enggak punya itu. Yang ada di dalam hati mereka hanyalah kesucian. Ma fik yadhhar ala fik. Apa yang nampak di mulut itu adalah terjemahan dari apa yang ada di dalam hati. Kalau hatinya bersih, maka yang nampak di mulut pun bersih. Tapi kalau di dalam hati kotoran, yang nampak di mulut pun kotoran. Karena itu kita enggak lihat dari orang-orang tua kita, ulama-ulama kita, melainkan kebaikan.
melainkan keindahan. Kenapa? Sebab yang ada di dalam benak mereka, di dalam hati mereka, keindahan dan kebaikan. Wa kullu ina'in billadhi fihi yallah. Setiap wadah akan memercikan apa yang ada di dalamnya. Ketika di dalamnya susu, yang keluar juga susu. Yang ada di dalamnya keindahan, yang keluar juga keindahan. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita contoh orang-orang tua kita tersebut, guru-guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. قل